Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk yang pertama, kita awali untuk mengenal dari pecahan itu sendiri. Kita perhatikan dulu ya. Yang pertama, misalkan 2/5. Nah, ini adalah lambang dari 2/5. Untuk angka yang atas disebut pembilang. Dan angka yang bawah disebut penyebut. Nah, apa dari sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut untuk yang pertama, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Misalkan 2/5 ditambah 1/5. Nah, kita coba lihat dulu. Untuk pembilang, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan untuk pembilangnya. Berarti 2 ditambah 1, maka hasilnya berapa? 3. Nah, untuk penyebutnya berarti tetap 5. Nah, ini kalau penyebutnya sama. Nah, sementara bagaimana jika penyebutnya berbeda? Misalkan diperhatikan 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, nah ini perhatikan, karena penyebutnya berbeda. Untuk yang bilangan pertama itu penyebutnya 2, dan untuk pembilangan yang kedua ini adalah 3 penyebutnya. Nah, ini berbeda, maka kita harus menyiapkan penyebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan menentukan KPK atau kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3. Nah, berikan ya, misalkan 2 berarti dimulai dari 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Sementara untuk angka 3 dimulai 3, lipatannya 6, 9, dan 12, dan seterusnya. Nah, dari sini adakah bilangan yang sama? Jika sudah ada yang sama, maka kita bisa menentukan dari sini dan dari sini. Nah, jika ada yang sama, yaitu berapa? 6. Maka persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6. Maka kita isi 6. Nah, selanjutnya kita bisa membagi penyebut 6 ini dengan penyebut yang sebelumnya. Misalkan 6 kita bagi 2, berapa? 3, pintar. Nah, dari 3 kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 1. Berarti 3 kali 1 3. Nah, berikutnya 6 yang berikutnya dibagi 3, dibagi 2, hasilnya berapa? 2. 2 dikali itu pembilangnya berapa? 1, sehingga berapa? 2. Nah, dari sini kita baru bisa menentukan jumlah dari bilangan tersebut karena penyebutnya sudah sama. 3 ditambah 2 berapa? 5. Nah, untuk penyebutnya sendiri tetap 6. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/3 adalah 5/6. Nah, demikian untuk cara pengerjaan untuk penjumlahan pecahan, baik untuk penyebut sama maupun penyebut yang berbeda. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, untuk pengurangan pecahan, caranya hampir sama dengan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan, jika penjumlahan pembilangnya dijumlahkan, sementara untuk pengurangan pembilangnya dikurangkan dari bilangan sebelumnya. Nah, dan untuk penyebutnya juga sama. Jika penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan, tapi jika penyebutnya berbeda, kita harus mencari kelipatan persekutuan dari penyebut kedua bilangan tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan pembahasan berikut ini. Misalkan 3/4 dikurangi 1/4. Nah,
dari sini kita lihat dulu, yaitu penyebut dua bilangan itu. Nah, penyebutnya berapa? Nah, semua sama, yaitu 4. Sehingga kita tinggal mengurangkan pembilangan yang satu dengan pembilang yang kedua, yaitu 3 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Pintar, 2. Nah, bagaimana untuk penyebutnya? Penyebutnya tetap, yaitu 4. Nah, untuk sekarang kita bahas contoh yang kedua. Misalkan 2/8 dikurangi 1/8. Nah, dari sini kita lihat penyebutnya. Nah, penyebut yang pertama ada 8, penyebut yang kedua ada 8, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penyebutnya sama. Sehingga untuk pembilangnya kita tinggal mengurangkan, yaitu yang pertama dikurangi dengan pembilang yang kedua, yaitu 2 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Pintar, 1. Nah, bagaimana untuk penyebutnya? Penyebutnya tetap 8. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalkan 5/2 dikurangi 2/3. Nah, dari sini kita lihat dulu apanya? Pintar, penyebutnya. Penyebut yang pertama adalah 2, penyebut yang kedua adalah 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebut dua bilangan ini tidak sama. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan? Ya, pintar. Yang kita lakukan adalah mencari faktor persekutuan, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, pertama kita mulai dari yang 2. Lipatan 2 berapa saja ya? Dimulai dari 2. Pintar. Selanjutnya 4, 6, 8, dan 10. Nah, dari sini kita berhenti sejenak dulu, kita cari yang untuk kelipatan 3. Yang pertama 3, yang kedua 6, 9, 12, 15. Nah, dari sini kita cek dulu adakah yang sama. Coba perhatikan untuk yang 2, perhatikan yang adakah yang sama. Benar, yaitu berapa? 6. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa penyebut atau yang kita gunakan adalah 6. Nah, yang pertama 6 kita bagikan dengan penyebut yang pertama, yaitu 2. Berapakah 6 bagi 2? Benar, yaitu 3. Nah, selanjutnya 3 kita kali 5. Berapakah? Benar, 15. Nah, selanjutnya 6 kita bagi dengan penyebut yang kedua, yaitu 3. Berarti 6 dibagi 3. Berapakah 6 bagi 3? Pintar, 2. Nah, 2 kita kalikan dengan 2 di atasnya. Jadi 2 kali 2 berapa? Pintar, 4. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa penyebut dari bilangan 1 dan bilangan kedua sudah sama. Sehingga kita tinggal apa? Pintar, mengurangkan pembilang pertama dengan pembilang yang kedua, yaitu 15 dikurangi 4. Berapakah 15 dikurangi 4? Pintar, yaitu berapa? 11. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap berapakah itu? 6. Nah, dari sini apakah sudah paham untuk pengurangan dari pecahan? Oke, nah kalau sudah paham, kita lanjut ke kegiatan kita yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, untuk kegiatan yang ketiga tentang perkalian pecahan. Nah, untuk perkalian pecahan ada cara yang berbeda dari penjumlahan dan pengurangan. Coba kalian perhatikan ya. Nah, ini yang pertama, misalkan contoh kita 2/4 dikali 1/4. Nah, untuk ini
untuk perkalian kita tidak melihat dari mana penyebutnya sama atau tidak, kita tidak melihat. Kenapa? Yang kita lihat adalah perkaliannya saja, untuk pembilangnya yang mana dan penyebutnya yang mana. Karena apa? Untuk perkalian, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Coba perhatikan baik-baik. Misalkan untuk pembilang yang pertama adalah berapa? 2. Untuk pembilang yang kedua, benar, 1. Nah, maka dari itu 2 kita kalikan 1. Berapakah 2 kali 1? Yaitu 2. Pintar. Nah, bagaimana untuk penyebutnya? Nah, untuk penyebutnya harus kita kali juga, yaitu 4 dikalikan 4. Berapakah 4 kali 4? Pintar, yaitu 16. Nah, dari sini kita harus ini ada 2 dan ini ada 16. Nah, dari 2 dan 16 apakah mempunyai faktor persekutuan? Nah, kita cek dulu ya, seperti yang kita lakukan pada saat kita belajar FPB. 2 dapat dibagi berapa saja? Misalkan bagi 1, 2 bagi 1 berapa? 2. 2 bagi 2, 1. Selanjutnya 16. Nah, untuk 16 misal bagi 1, 16 bagi 1 berapa? Pintar, 16. Bagi 2, pintar, 8. Nah, 16 bagi 3 bisa enggak ya? Tidak. Nah, selanjutnya bagi 16 bagi 4. 16 bagi 4 berapa? Pintar, 4. Nah, kalau sudah sama seperti ini, maka kita sudah berhenti. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pembagi untuk 2 adalah 1 dan 2, sementara untuk 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, dari sini adakah yang sama? Pintar, berapa? 2. Nah, jika faktor persekutuan dari 2 dan 16 adalah 2, maka ini kita bagikan dengan 2 semua. Yang ini kita bagi 2 dan ini juga kita bagi 2. Coba perhatikan. Nah, berarti 2 dibagi 2 berapa? 1. Sementara 16 bagi 2 berapa? Pintar, 8. Jadi hasil dari perkalian 2/4 dikali 1/4 adalah 1/8. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Nah, kita lanjut untuk contoh yang kedua tentang perkalian pecahan. Diperhatikan ya. Misalkan 2/3 dikali 1/5. Nah, dari sini apa yang kita lakukan pertama? Ya, pintar, mengalihkan pembilang dengan pembilang. Nah, pembilang yang pertama berapa? Yaitu 2. Pembilang yang kedua adalah 1. Maka benar, kita kalikan 2 dengan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Nah, sementara untuk langkah kedua kita apa? Pintar, mengalihkan penyebut dengan penyebut. Penyebut yang pertama adalah 3 dan penyebut yang kedua adalah benar 5. Jadi kita kalikan 3 dan 5. Berapa 3 kali 5? Benar, 15. Nah, dari sini kita lihat apakah 2 dan 15 mempunyai faktor persekutuan. Nah, kita perhatikan ya. Untuk 2 dibagi 1 berapa? 2. Sudah ya, berhenti karena sudah ada 2. Nah, berikutnya adalah 15. Yang pertama kita bagi 1 berapa? 15. 15 bagi 2 bisa apa tidak? Tidak. Ya, kita bagi 3. Berapakah hasilnya? 5. Kalau sudah 3 kita bagi 4. Berapakah 15 bagi 4? Nah, 3 bisa. Nah, kita bagi berapa? 5. Berapa hasilnya? Nah, jika sudah ada 5, kita sudah berhenti. Sehingga kita dapat melihat bahwa faktor dari 2 adalah 1 dan 2, dan faktor dari 15 adalah 1
3, 5, dan 15. Nah, dari sini coba kita perhatikan, adakah yang sama dari dua faktor bilangan ini? Benar, tidak ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 dan 15 tidak mempunyai faktor persekutuan. Sehingga hasil dari sederhana dari perkalian 2/3 dikali 1/5 adalah 2/15. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga tentang perkalian pecahan, perhatikan baik-baik. Misalkan 3/2 dikali 4/3. Nah, apakah yang pertama kita lakukan? Benar, mengalihkan pembilang ke 1 dan pembilang ke 2. Berarti berapa? Pintar, 3 dikali 4. Berapa 3 kali 4? 12, pintar. Nah, selanjutnya langkah kedua kita mengalihkan apa? Benar, penyebut 1 dan penyebut kedua, yaitu 2 kita kalikan berapa? Benar, 3. Berapakah 2 kali 3? 2 kali 3 berapa? Benar, 6. Nah, dari sini apa langkah yang selanjutnya kita lakukan? Iya, benar, kita mengecek apakah 12 dan 6 mempunyai faktor persekutuan. Nah, kita mulai dari 12 ya. 12 bagi 1, 12. Bagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 6, pintar. Selanjutnya kita bagi 3 berapa? 4. Nah, setelah 3 bagi berapa? 4. Nah, sudah ada. Nah, kita berhenti. Selanjutnya kita ke 6. Faktor dari 6. Yang pertama kita bagi 1 berapa? Pintar, 6. Selanjutnya kita bagi 2 berapa? 3. Nah, yang selanjutnya adalah 3. Sudah ada, sehingga sudah kita berhentikan. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat untuk faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, untuk 6 sendiri faktornya adalah 1, 2, 3. Nah, sekarang coba perhatikan untuk faktor 12 dan faktor dari 6. Manakah yang sama? Iya, pintar. 2, 2. Selanjutnya adakah yang sama lagi? Pintar. 3. 3 juga sama. Adakah yang sama lagi? Pintar. Berapa? 6. Nah, dari ketiga faktor yang sama ini kita pilih yang terbesar. Berapakah itu? Pintar, 6. Sehingga 12 dan per 6 kita bagi dengan 6 semua. Nah, yang pertama 12 bagi 6 berapa? 2. Selanjutnya 6 bagi 6 adalah 1. Nah, 2/1 dapat disimpulkan bahwa ini adalah 2, karena 2 dibagi 1 adalah 2. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa 3/2 dikali 4/3 adalah 2. Nah, demikian pembelajaran kita untuk perkalian pecahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teman-teman. Selanjutnya setelah kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pecahan, yang keempat kita akan belajar tentang benar pembagian pecahan. Nah, perhatikan baik-baik, karena apa? Untuk pembagian itu berbeda dari perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Lihat ya. Nah, misalkan 2/3 kita bagi 1/4. Nah, dari sini kita lihat 2/3 dibagi 1/4. Nah, bagaimana untuk cara pengerjaannya? Yang pertama adalah kita menggantikan hasil lambang bagi menjadi lambang kali. Misalkan kita tulis lagi ya di sini 2/3. Nah, ini kita ganti kali. Nah, sementara untuk bilangannya di belakangnya untuk 1/4. Nah, ini kita balik. Jadi yang dulunya penyebut kita ganti menjadi pembilang. Yang dulunya pembilang kita ganti apa? Penyebut. Nah, sehingga untuk
pembagian sering disebut bahwa itu dengan cara perkalian terbalik. Karena apa? Tandanya jika dikali dan yang belakang juga dibalik. Yang dulunya pembilang menjadi penyebut, yang dulunya penyebut menjadi pembilang. Nah, maka saja sama dengan perkalian tadi. Apa? Dikalikan pembilangnya. Berarti 2 dikali 4 berapa? 8. Nah, selanjutnya penyebut kita kali dengan penyebut, yaitu 3 dikali 1 berapa? 3. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa hasil dari 2 per 3 dibagi 1 per 4 adalah 8 per 3. Nah, kalian coba perhatikan. Nah, untuk dari 8 per 3 ini besar mana? Ya benar, besar pembilangnya. Nah, bagaimana jika itu besar pembilangnya dari penyebut? Maka dapat kita sederhanakan, yaitu dengan cara menjadikan pecahan campuran pintar. Nah, bagaimana caranya? Berarti 8 kita bagi dengan 3. 8 bagi 3 yang mendekati berapa ya? 3 kali 8. Enggak, 3 kali berapa yang mendekati dengan 8? Pintar. 2 kali 3 berapa? 6. Berapakah hasilnya? 2 bagi 3 bisa? Nah, tidak bisa. Sehingga bentuk dari sederhana dari 8 per 3 atau bentuk pecahannya, yaitu 2 kita tulis besar. Berapakah sisa dari pembagiannya? Benar, 2. Dan penyebutnya tetap 3. Jadi hasil dari 2 per 3 dibagi 1 per 4 adalah 2 per. Nah, dari sini adakah yang masih belum paham? Jika belum paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan 4 per 6 dibagi 1 per 2. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Ya, tulis dulu bilangan pertama, tanda bagi kita ganti kali, dan yang belakang kita balik menjadi 2 per 1. Kalau sudah, kita kalikan, yaitu 4 dikali 2 berapa? Benar, 8. 6 kali 1 6. Nah, dari sini kita lihat bahwa pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga kita harus membaginya. Berarti 8 bagi 6. Berarti 6 kali berapa yang hasilnya negatif dengan 8? Pintar, 1 kali 6 6. 8 kurangi 6 berapa? 2. Sehingga dari sini dapat kita tentukan bilangan campuran dari 8 per 6, yaitu pertama hasilnya 1 kita tulis besar, sisanya 6 kita tulis kecil sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap. Nah, dari sini dapat simpulkan bahwa hasil dari 4 per 6 dibagi 1 per 2 adalah 1, 2, 6. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa 2 per 6 juga dapat disederhanakan lagi karena mempunyai faktor persekutuan, yaitu faktor persekutuan dari 2 per 6 adalah 2. Pintar. Sehingga dapat disederhanakan lagi, satunya tetap. Nah, untuk ini berarti kita bagi 2. Kita bagi 2, dan ini juga kita bagi 2. Nah, 2 bagi 2 berapa? 1. Sementara 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga bentuk paling sederhana dari 4 per 6 dibagi 1 per 2 adalah 1 per 3. Nah, demikian untuk pembelajaran. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mempelajari tentang yang pertama apa? Ya, benar, tentang penjumlahan pecahan, dan yang kedua tentang pengurangan pecahan, dan yang ketiga tentang perkalian pecahan, dan yang keempat tentang pembagian pecahan. Nah, untuk kegiatan kita yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi atau pengecekan tentang kepemahaman kita tentang materi-materi tersebut. Yang pertama, kita coba untuk belajar mengerjakan bersama, yaitu tentang penjumlahan. 1 per 4 ditambah 1 per 3. Nah, kita lihat yang pertama apa tadi? Iya, benar, yaitu penyebutnya.
untuk penyebut ini kita berbeda, sehingga kita harus menentukan apa penyebutnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 4 dan 3 adalah berapa? Benar, 12. Sehingga dapat kita tarik untuk pembagiannya. 12 kita bagi dengan 4, berapa tadi? Benar, 3. Kalau sudah 3 kita kali 1 di 3. Nah, selanjutnya adalah 12 dibagi dengan penyebut yang kedua, yaitu 12 dibagi 3, berapa? 4. Nah, kalau sudah 4 kita kali dengan 9-nya, yaitu 1, berarti 4 kali 1, benar, 4. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, sehingga kita sudah bisa menjumlahkan pembilangnya. Berarti 3 ditambah 4, berapa? 7. Nah, untuk penyebutnya tetap, yaitu 12. Nah, dari sini kita sudah mengerti tentang penjumlahan. Selanjutnya kita lanjut ke pengurangan. Untuk pengurangan kita perhatikan, misalkan 3/4 kurangi 1/4. Nah, dari sini dapat kita lihat untuk penyebutnya, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal apa? Benar, mengurangi pembilang pertama dengan pembilang kedua, yaitu 3 dikurangi 1, berapa? Benar, 2. Dan untuk penyebutnya tetap 4. Nah, setelah itu kita coba cek apakah 2 dan 4 mempunyai faktor persekutuan. Benar, 2 dan 4 mempunyai faktor persekutuan, yaitu 2. Sehingga kita bagi 2 dan juga bagi 2, berarti 2 bagi 2 1, sementara 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga untuk sederhana dari pengurangan 3/4 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 1/2. Nah, kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang perkalian. Misalkan 2/3 dikali 1/5. Nah, dari sini kita langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, berarti 2 kita kali 1, 2. Sementara penyebutnya 3 kita kalikan 5, yaitu berapa? 15. Nah, dari sini apakah 2 dan 15 memiliki faktor persekutuan? Ya, tidak. Sehingga bentuk sederhana dari hasilnya yaitu dari 2/3 dikali 1/5 adalah 2/15. Nah, lanjut yang terakhir, yaitu kita belajar tentang pembagian. Nah, misalkan 1/2 dibagi 1/3. Nah, dari sini kita tulis saja bilangan pertama 1/2, tanda bagi kita ganti kali, dan yang belakangnya kita ganti balik, yaitu 3/1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang yang baru, penyebut dengan penyebut yang baru. Maka 1 kali 3 adalah 3, dan 2 dikali 1 adalah 2. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk pembilangnya lebih besar dari penyebut, sehingga kita harus membagi 3 dibagi 2. Berapakah? 1, pintar. Kalau sudah 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 1 bagi 2 sudah tidak bisa, maka dari sini dapat kita buat bentuk pecahan dari 3/2. Itu apa? 1 hasilnya, sisanya 1 kita sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap 2. Nah, demikian teman-teman evaluasi kita untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, teman-teman, semoga pembelajaran yang kita pelajari yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari pecahan semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita untuk belajar lebih giat lagi. Nah, demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi sumber referensi untuk pembelajaran